Halo lepau Cinga, setelah behel atau kawat gigi menjadi tren fashion, banyak remaja yang tak peduli dengan bahaya behel palsu dan murah yang bisa terjadi. Memang behel sejatinya untuk merapikan gigi. Melalui proses yang tak mudah dan sangat rumit karena harus memperhitungkan susunan gigi, merawat gigi yang rusak terlebih dahulu, menghilangkan kanang gigi dan sebagainya. Karena rumitnya pemasangan behel, itulah mengapa biaya yang dipatok untuk memasang behel atas dan bawah itu lumayan menguras dompet. Dan sekarang behel malah menjadi tren fashion, akhirnya makin banyak pasien yang mengantri untuk memasang behel. Tak peduli apakah gigi mereka memang benar-benar berantakan atau hanya sekedar fashion belaka. Karena memasang behel di dokter gigi itu tidak murah, apalagi prosedur yang berbelit-belit dan harus cek rutin dalam jangka waktu tertentu. Akhirnya masyarakat memilih untuk memasang behel di tempat yang menyediakan jasa cepat dan harga yang miring, yaitu tukang gigi. Di rumah, dan sekarang sudah bersama Dr. Iwan untuk menjelaskan bagaimana sih dampak buruknya terhadap memasang behel dengan orang sembarangan atau dengan langsung dokter giginya. Nah, sekarang Iwan mau langsung tanya nih sama Dr. Iwan. Sebelumnya Dr. Iwan bisa jelaskan bagaimana sih dampak buruk terhadap kita pasang behel dengan bukan dokter dari dokter gigi tersebut? Ya, terima kasih. Jadi pemirsa RPTV, pemasangan behel ini sekarang lagi marak. Iya, betul banget. Marak dilakukan oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat yang bukan kewenangannya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat behel yang berkembang di masyarakat itu bukan masalah harganya yang kita lihat, adalah masalah dampak buruk daripada pemasangan behel itu. Iya. Jadi pemasangan behel itu pertama kita lihat dari sisi aspek medisnya. Oh, aspeknya. Tujuan dari behel itu apa coba? Tujuan pemasangan behel itu Untuk merapikan gigi. untuk merapikan gigi. Jadi bukan untuk gagah-gagahan aja. Iya, bukan untuk melihat status orang saja. Iya, betul Bang. Jadi tujuan pemasangan behel itu pertama untuk fungsi kita tuh fungsinya tuh bisa lebih baik. Iya. Satu. Yang kedua, gigi itu bisa secara estetis, ya, juga bisa dilihat indah kelihatannya gitu. Iya, betul. Ya maaf kata, ada beberapa kondisi gigi yang perlu dipasang behel. Misalnya gigi yang namanya protrusif atau gigi nongol. Iya, gingsul ya Pak itu. Gingsul juga boleh. Gigi nongol kalau kita lihat, maaf mungkin kalau di film kita lihat ada beberapa contohnya kayak Dono, kayak si apalagi nak marun boneng segala macam itu. Kalau misalnya kondisinya nggak memungkinkan ya dimundurkan. Ada itulah caranya. Dengan behel itu tujuannya. Kemudian yang jarang-jarang, yang jarang bisa dirapatkan. Bisa dirapatkan. Kemudian gigi yang kondisinya tumpang tindih, yang gingsul segala macam itu. Iya, ada yang di depan, di belakangnya ada lagi ya. Ya, jadi itu yang perlu kita rapikan. Yang ketiga memang ada juga tujuannya itu estetis, rapikan juga. Nah, kalau untuk merapikan itu hanya sekedar estetis, gagah-gagahan, cantik, itu kan behel itu memasangnya kan pakai cara. Iya, betul. Itulah Pak yang mau pertanyaan saya. Kan pakai cara dan prosesnya juga lama. Iya, pakai cara maksudnya gini, ada perencanaan kita untuk menarik gigi yang maju atau yang jarang tutup mundur itu. Behel itu kan dilemkan lah. Iya. Ngelemkannya ini pakai lem khusus, nggak bisa pakai Alteco sembarangan gitu. Iya, betul, bukan dengan sembarang lem ya Pak. Nah, dari dokter itu ada untuk menempelkannya itu. Cara perhitungannya itu ada untuk berapa mili dia bisa berapa mili dia bisa dimajukan. Nah, kalau dia tidak direncanakan, bukan orang yang ahli memasangnya, nanti rencananya mundurnya cuma 2 mili dibuat jadi 10 mili misalnya. Oh gitu. Kondisinya main tarik begitu aja, benda asing kan. Nah, akhirnya yang tadinya giginya setengah-setengah rapi malah jadi halau. Betul. Nah, itu kan membuat juga kondisi di dalam mulut jadi nggak enak. Cara menyikatnya ada, cara memeliharanya ada. Dan ada sikat gigi tersendiri. Iya, bahkan ada instruksi khusus, ada kontrol khusus, sekali sebulan, penggantian karet dan sebagainya. Iya. Jadi intinya dari aspek medis, kalau gigi itu tidak dipasang oleh dokter ahlinya, itu
mengakibatkan gigi itu susunannya malah tidak teratur. Iya. Yang kedua malah gusinya bengkak-bengkak. Yang ketiga terjadi peradangan, bisa menimbulkan tumor dan sebagainya. Bisa Sampai menimbulkan sedemikian tumor. rupa. Dan pastinya kawat dan karet yang digunakan itu memang khusus ya. Harus steril, nggak bisa kita pakai kawat jemuran. Oke. Nah yang bracket kan yang memang ditempel ke gigi tuh Pak, itu tuh bracketnya ada jenis atau dengan semacam? Ada jenisnya, ada standarnya, ada standar istilahnya, ada ISO-nya untuk Iya, pasang iya. itu. Nggak bisa kita pasang bracket sembarangan saja. Bracket jalanan buatan dari negara antah-berantah, kemudian Iya, iya. kawatnya seperti saya katakan dari kawat jemuran, Iya. itu bisa harus stainless, Iya, harus iya. apa gitu kan, itu banyak. Jadi intinya dari aspek medis, ketika kawat sembarangan atau bracket sembarangan bisa Iya. menimbulkan infeksi, bisa menimbulkan jejak-jejak. Iya, makanya dengan adanya kadang tuh terjadi gusi berdarah, Iya. sakit gigi. Itulah makanya sering datang ke dokter gigi kalau kondisi-kondisi yang sudah parah baru datang. Saya kadang-kadang saya bercandain kalau datang ke praktek, saya bilang, "Ya kenapa kamu nggak balik saja Iya, buka betul. ini atau memperbaiki sama siapa yang masang kamu?" "Oh yang masang saya ada dari salon, dari mahasiswa, dari ini, dari itu, harganya murah dok." Sekarang murah akibatnya seperti itu, Iya betul. ya? Dan pengobatannya lebih mahal lagi dari. Iya, contohnya habis Iya. dipasang, maaf kata, ditaruhnya lem apa kayak memasang itu, lem Alteco Iya. apa nggak tahu kita. Iya. Itu membersihkannya luar biasa. Kalau lem untuk melengketkan itu tidak, bukan lem yang dari rekomendasi. Berarti dari- bisa membuat gigi rusak. Bisa, sekarang baru yang kelihatan. Nanti akibatnya terjadi dari bekas itu kan gigi udah nggak dicil lagi. Iya. Gigi kasar. Kalau dia tuh makan nyangkut situ, bersihkannya susah. Lama-lama emailnya terputus, habis lagi itu warnanya. Iya iya. Lama-lama berlubang, copot. Itu kondisinya dari aspek medis. Iya. Itu dari situ ya. Heeh. Yang kedua, ini kalau negara kita negara hukum, Wah itu memang betul banget tuh. ini aspek Iya. aspek legalnya. Iya Pak, betul. Karena Saya- bisa disebut ya Pak. Ya kan sekarang gini, kapasitas saya dulu sekarang sebagai kepala bidang yang menangani pelayanan inilah kesehatan di Indonesia, dan juga sebagai praktisi dokter gigi, Iya. dan juga sebagai PDGI dan Persatuan dari Organisasi Profesi Pernasan Jawa atau PDGI. Inilah masalahnya. Ada semacam ini ya, memang monitoring evaluasi kita juga dari pemerintah lagi berusaha melakukan koordinasi dan juga dengan organisasi profesi bahwa yang legal sebenarnya itu kalau menurut organisasi profesi dan peraturan kesehatan dan lain sebagainya, yang legal untuk melakukan tindakan itu pemasangan behel yang sesuai dengan keilmuan itu adalah dokter gigi, spesialis ortodonti. Oh gitu. Berarti yang orang itu. Nah, itu yang pertama. Iya. Dokter spesialis ortodonti inilah bidangnya. Dokter spesialis ortodonti ini udah 6 tahun kuliah. Disambung lagi menjadi dokter spesialis 5 tahun, 6 tahun lagi. 6 tahun lagi. Itulah kerjaan mereka itu. Bisa memajukan, bisa memundurkan, bisa mereposisikan Iya, iya. segala macam. Itulah kerjaan mereka. Itulah yang paling legal sebenarnya. Nah, yang kedua, dokter gigi umum juga boleh, Iya. asalkan mereka ini sudah mendapatkan pendidikan khusus dan pengetahuan. Oh berarti yang nambah lagi dia sekolah berarti. Ya, yang dokter gigi Iya. tadi yang Heeh. yang bukan pendidikan sampai 6 tahun Iya. tadi, bukan spesialis tadi. Ada dokter gigi yang umum mengerjakan itu bisa juga, asal mereka sudah mendapatkan tambahan pelatihan, sertifikat atau kursus atau apa namanya. Tapi itu pun yang bisa dikerjakannya adalah kasus-kasus tertentu, bukan semua kasus. Iya. Kasus-kasus yang berat, yang katakanlah yang kasusnya yang sangat ini, dia diserahkan sama yang dokter spesialis tadi. Jadi bukan berarti dokter gigi juga nggak boleh, tapi boleh dengan di organisasi profesi sudah diatur. Ya, yang kelas saya ini seperti apa yang bisa saya kerjakan. Mungkin kasusnya cukup yang ini saja, meratakan saja. Kalau yang berat-berat itu memutar gigi apa segala macam, atau yang menaruh gigi
seperti estetisme segala macam. Nah, yang jadi permasalahan kita sekarang ini kondisinya orang-orang yang bukan dokter gigi Iya, betul. itu melakukan pemasangan. Ya, itu Pak yang Nah, jadi permasalahan di Bengkulu maupun di Indonesia ya Pak. iya, kami di pemerintahan di sini juga kesulitan. Terus pengawasan ini kan tentu tidak mungkin dari pemerintah. Iya, betul. Artinya, contoh saya dokter, spesialis dokter gigi, itu untuk berpraktek saja itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Udah tamat kuliah, Iya. kemudian koas, kemudian PTT, kalau dokter umum ada namanya internship, spesialis ada namanya WKDS, wajib kerja dokter spesialis, ada sekarang Nusantara Sehat, macam-macam kan, untuk mendapatkan bisa berpraktek itu harus punya STR. Sudah punya STR, baru kita dapatkan SIP, surat izin praktek. Sudah untuk jadi syarat PNS saya sekarang harus punya STR kan? Iya, betul. Harus dapat STR baru dapat berpraktek. Iya, prosesnya kan. Setelah dokter ini bisa berpraktek, itu pun hanya dibatasi 3-4 praktek. 3 cuma tempat praktek. Macam saya cuma boleh 3 tempat praktek, di tempat pribadi, di rumah sakit, di mana gitu. Iya. Nah, kalau lebih dari 3 tempat praktek atau dia tidak punya SIP di tempat praktek izin, mereka itu dapat denda atau bahkan dapat hukuman menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan dan sebagainya. Orang yang sudah legal tamat kuliah, Iya. udah jadi dokter, masih dikenakan ke ini. Ini yang maaf kata yang profesi-profesi yang tukang yang berkeliaran di jalan-jalan itu dari mereka, dari mana mereka dapat legalitas? Lihat iklan-iklan yang berkembang. Saya dukung juga kalau misalnya ada dari RBTV tidak menerima istilahnya iklan-iklan yang menyesatkan, misalnya dibuat di situ menerima laser, bleaching, pemutih gigi, ortodontis segala macam. Ya ada beberapa media yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman di komisi penyiaran. Ya tolong yang kayak gitu gak perlu diiklankan mereka itu. Ya karena mereka menyesatkan juga. Masa nggak tamat kuliah? Sekarang kita lihat, saya boleh buktikan di Bengkulu ini aja ada iklan di situ. Menerima pemasangan behel harga murah, menerima laser gigi, menerima pencabutan. Itu biasanya di Ya kan itu siapa coba? Nah, itu dari sisi legalitas. Yang dokter saja yang sudah ini ya, itu kan dihimbau pada aparat keamanan dan Satpol PP entah apa namanya. Saya juga di selaku di pemerintah lagi berkoordinasi bagaimana coba menertibkan ini. Jangan sampai masyarakat kita ini yang jadi korban. Ya, korban maksudnya dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Dan kami terus terang waktu ini ranahnya termasuk sosialisasi di kesehatan dengan organisasi profesi, pernah kita menyelenggarakan seminar di perguruan tinggi kesehatan dan masyarakat akibat yang dilakukan pemasangan behel oleh yang bukan diterima. Pernah kita lihat, kita laksanakan. Cuman ya namanya kondisi yang berkembang saat ini bukan cuma di Bengkulu, tapi betul. ada itu kondisi yang ada sekarang. Berarti jika di rumah telah dengar tadi dari Dokter Iwan, ternyata itu salah dan jangan sesekali memasang behel dengan orang yang tidak mempunyai izin ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Dan gak apa-apa mahal ke dokter gigi asal itu terjamin dan memang terawat memang dengan baik ya.